Shalom, puji Tuhan, kita berjumpa lagi dalam channel Hal yang Perlu Anda Tahu. Dengan harapan bahwa kita semakin banyak tahu dan kita mengerti akan iman Kristen secara baik, secara benar, secara dalam, tapi juga secara komprehensif. Saya percaya pengetahuan yang baik dan benar akan firman akan menolong kita untuk hidup baik dan hidup benar di mata Tuhan, tapi juga akan memperkuat, memperteguh iman kita kepada Kristus, sehingga iman kita tidak akan pernah goyah dan tergoyahkan oleh apapun dan oleh siapapun. Secara khusus di channel Hal yang Perlu Anda Tahu, hari ini kita berbicara mengenai kepastian keselamatan. Sekali lagi kita berbicara mengenai topik yang sangat penting untuk kita tahu, yaitu kepastian keselamatan. Pertanyaan klise yang umum ditanyakan, kalau kita mati hari ini kira-kira kita kemana? Karena pasti kita semua akan mengalami kematian. Jadi kalau kita mati atau hari ini kita mati, kira-kira kita kemana? Ada 3 jawaban alternatif yang seringkali dijumpai, yang umum kita dengar. Yang pertama menjawab mudah-mudahan ke sorga. Moga-moga ke sorga. Itu alternatif jawaban yang pertama. Yang kedua ada yang menjawab ya tidak tahu. Tidak tahu pasti dia akan kemana. Ini tidak jelas. Yang ketiga ada yang menjawab pasti ke sorga. Ini 3 alternatif jawaban dari pertanyaan kalau Anda mati hari ini kira-kira kemana. Apakah kita senang dengan sesuatu yang tidak pasti? Kalau Anda dari terminal, katakanlah di terminal Jakarta Pulau Gadung, dan Anda mau ke terminal, mau ke kota Surabaya, dan Anda datang kepada sopir, kepada Pak Kondektur, Pak, apakah bus ini akan ke Surabaya karena saya mau ke Surabaya? Dan Pak sopir menjawab, mudah-mudahan ke Surabaya. Moga-moga ke Surabaya. Saya pikir hanya orang gila, hanya orang stegih yang akan naik bus itu karena tidak jelas, tidak pasti. Tapi kalau kita datang ke terminal, apakah bus ini ke Surabaya? Ya, ini ke Surabaya. Artinya apa? Kita butuh kepastian dan kita mau. Kita semua senang hal yang pasti. Menjadi persoalan adalah kenapa di dunia ini kita senang yang pasti. Kita butuh kepastian. Tetapi menyangkut akhirat, kita senang yang tidak pasti. Padahal kalau di dunia ini, kalau kita salah, busnya yang harusnya kita mau tujuan ke Surabaya, tapi akhirnya dia menuju ke Jogja, kita masih bisa pindah. Dari Jogja terus pindah tujuan ke Surabaya, cari bus yang lain. Itu kalau kita di dunia ini. Tapi masalahnya kalau sudah di dunia sana, di akhirat sana, apakah bisa pindah dari neraka ke surga, dari surga ke neraka? Tidak bisa. Artinya apa? Kita justru lebih butuh kepastian menyangkut kehidupan kita setelah kematian. Itu jauh lebih penting, jauh lebih kita pikirkan daripada yang ada di dunia ini. Karena itu materi ini akan menolong saudara dan saya untuk memahami dalam perspektif iman Kristen mengenai kepastian akan keselamatan itu.
Setidaknya ada beberapa dasar Alkitab menyangkut kepastian keselamatan itu. Dalam Yohanes 3 ayat 16 kita tahu semua firman Allah berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Tidak binasa di sini maksudnya tidak memperoleh penghukuman di neraka. Berarti dia mengalami atau memperoleh keselamatan. Ayat itu tidak berkata supaya setiap orang yang percaya kepadanya mudah-mudahan tidak binasa. Ayat itu juga tidak berkata supaya setiap orang yang percaya kepadanya moga-moga tidak binasa. Tapi tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi ayat Alkitab ini sudah jelas. Salah satu membuktikan bahwa keselamatan bagi orang yang percaya, bagi orang yang beriman kepada Yesus Kristus adalah keselamatan yang pasti. Bukan sesuatu yang mudah-mudahan atau moga-moga. Juga dalam 1 Yohanes pasal 5. Kita lihat dalam 1 Yohanes pasal 5. Pasal 5 ayat 11 sampai ayat 13. Ayat mulai 12 saja, barang siapa memiliki anak di sini Yesus Kristus, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Juga ayat 13, semuanya itu kutuliskan kepada kamu, supaya kamu yang percaya kepada nama anak Allah, percaya kepada nama Yesus Kristus, tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Kamu tahu, bukan mudah-mudahan, bukan moga-moga kamu memiliki hidup yang kekal. Tapi supaya kamu tahu, kalau kamu percaya beriman kepada Yesus Kristus, maka kamu memiliki hidup yang kekal. Ayat ini juga memberi suatu jaminan akan kepastian keselamatan bagi orang yang percaya atau bagi orang yang beriman. Ayat terakhir Yohanes 10 ayatnya yang ke-28. Yohanes 10 ayat 28 firman Allah berkata demikian. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Yesus sendiri berkata, aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti. Garis bawahi kata pasti. Mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Yesus saja sudah menggaransi pasti. Pasti tidak akan binasa. Kalau ada kemungkinan kita bisa binasa, tidak mungkin Yesus berkata pasti tidak akan binasa, terus ditambah lagi sampai selama-lamanya. Kalau ada kemungkinan kita kehilangan keselamatan, kalau ada kemungkinan keselamatan dibatalkan, pasti Yesus tidak bisa berkata pasti kamu tidak akan binasa, dan tidak mungkin berkata sampai selama-lamanya. Kalau ada peluang, ada kemungkinan kita batal keselamatan kita atau kehilangan keselamatan kita. Ini argumentasi saya dari Alkitab, ayat-ayat firman Allah yang memberi dasar bahwa bagi orang yang sudah sungguh-sungguh beriman, bagi orang-orang yang sudah sungguh-sungguh bertobat dari dosanya, dan dia sungguh-sungguh beriman kepada Yesus Kristus, keselamatan itu pasti bagi dia.
Karena itu Anda yakini ini, Anda pastikan ini, bahwa suatu waktu kita mati dan kalau kita sudah beriman, pasti kita memperoleh keselamatan. Makanya dalam ayat yang lain firman Allah berkata bahwa berbahagialah orang yang mati dalam Tuhan. Jadi berbahagia orang yang mati. Kenapa dia berbahagia? Karena dia pasti memperoleh keselamatan. Dalam kitab yang lain Paulus berkata, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Kenapa keuntungan? Sebab aku akan pergi bersama-sama dengan Kristus, itu jauh lebih baik. Itu kata Paulus. Jadi dari dasar Alkitab ini jelas bahwa keselamatan itu pasti bagi orang yang percaya, bagi orang yang beriman. Argumentasi yang kedua adalah kenapa keselamatan itu pasti bagi orang percaya yang sudah sungguh-sungguh beriman. Pasti bagi orang yang beriman kepada Yesus Kristus, bukan bagi orang yang beragama Kristen. Kenapa? Karena orang yang beragama Kristen belum tentu beriman kepada Kristus. Jadi saya harus menegaskan ini, keselamatan itu pasti. Bagi siapa? Bagi orang yang sudah percaya, yang sudah sungguh-sungguh bertobat dari dosanya, dia beriman kepada Yesus Kristus, bagi dialah keselamatan itu pasti. Bukan bagi orang yang beragama Kristen. Karena orang beragama Kristen belum tentu beriman kepada Yesus Kristus. Kenapa kita Kristen? Karena bapak kita, mama kita Kristen, lahirlah kita Kristen. Saya putete, sapu nenek Kristen, lahirlah saya Kristen. Tapi kalau hidup kita dievaluasi, didiagnosa, beda-beda tipis dengan komunis. Persoalannya di mana kita hanya beragama. Agama tidak pernah menjamin Anda ke surga. Agama tidak pernah menjamin keselamatan kita. Yang menjamin keselamatan kita adalah pribadi ilahi. Allah, namanya Yesus Kristus yang mati di Bukit Golgota. Dia yang menjamin keselamatan kita, bukan agama kita. Sepengetahuan saya tidak ada satu agama yang bisa jamin kita masuk surga. Agama apapun, termasuk agama Kristen pun, tidak menjamin Anda memperoleh keselamatan, tidak menjamin Anda memperoleh masuk surga. Yang menjamin keselamatan kita adalah Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Argumentasi yang kedua mengenai kepastian keselamatan adalah bahwa kita itu diselamatkan hanya karena iman kepada Kristus. Titik. Tidak ada tambahan yang lain, tidak ada embel-embel yang lain. Makanya salah satu slogan dari para reformasi adalah sola fide, sola gratia. Selamat hanya karena iman, hanya karena anugerah. Seringkali ada yang menambah iman tidak cukup, perlu perbuatan baik, perlu ketaatan. Kalau kita selamat ditambah dengan perbuatan baik kita, perbuatan amal kita, maka di surga kita bisa sombong. Karena Anda punya andil untuk memperoleh keselamatan itu. Jadi keselamatan kita itu hanya karena anugerah. Melalui iman kita kepada Yesus Kristus. Ketika kita sudah beriman kepada Yesus Kristus, kita pasti memperoleh keselamatan. Sebagai wujud syukur, karena saya sudah pasti memperoleh keselamatan, sebagai wujud syukur saya jadi calon penghuni surga, saya mau berbuat baik, saya mau berbuat amal, saya mau hidup kudus, saya mau taat. Tapi tidak dibalik, saya mau taat, saya mau hidup kudus, supaya saya memperoleh keselamatan atau memperoleh surga. Tidak, itu bukan iman Kristen. Iman Kristen cukup sola fide, cukup sola gratia. Anda sudah memperoleh keselamatan. Karena Anda sudah pasti memperoleh keselamatan, mari kita bersyukur kepada Tuhan dengan cara hidup menyenangkan Tuhan. Dengan cara hidup berkenan kepada Tuhan.
Gimana caranya hidup berkenan kepada Tuhan? Ya kita harus berbuat baik, berbuat amal, berbuat sedekah. Kita harus hidup kudus. Kita ingat bahwa berbuat baik itu belum tentu benar. Jadi kalau keselamatan kita karena iman ditambah perbuatan baik, itu bisa membatalkan keselamatan kalau memang kita tidak berbuat baik. Bisa saja. Tapi karena keselamatan kita hanya karena anugerah Allah, hanya karena iman, jadi tidak ada yang bisa membatalkan keselamatan kita. Apapun tidak ada yang bisa membatalkan. Sekali saudara dan saya memperoleh keselamatan, seterusnya dan selamanya Anda pasti memperoleh keselamatan. Itu garansi Tuhan, pasti. Karena keselamatan hanya karena anugerah. Bukan karena Anda hidup baik, bukan karena Anda taat, bukan karena Anda hidup kudus. Yang ketiga, argumentasi saya yang ketiga mengenai kepastian keselamatan. Pada waktu kita bertobat, kita sungguh-sungguh percaya, beriman kepada Yesus Kristus, Roh Kudus dicurahkan dalam hidup kita. Karena apa? Ketika kita bertobat dan kita beriman kepada Yesus Kristus, darah Kristus menyucikan kita, darah Kristus menguduskan kita. Sehingga secara legal standing, secara posisi di mata Tuhan, kita kudus. Karena kita sudah kudus, baru yang kudus itu, yaitu Roh Kudus yang adalah pribadi ilahi, bisa masuk dalam hati kita. Selagi hati kita belum dikuduskan oleh darah Kristus, tidak mungkin yang kudus bisa masuk dalam hati kita. Nah karena itu ketika kita sadar diri, kita bertobat dari dosa-dosa kita, dan kita percaya Kristus mati di Kalvari demi dan untuk menebus dosa kita, darah Kristus menyucikan kita, menguduskan kita, sehingga Roh Kudus dicurahkan dalam hidup kita. Pada waktu Roh Kudus dicurahkan dalam hidup kita, itulah Pentakosta dalam hidup kita. Jadi pada waktu kita bertobat dan sungguh-sungguh beriman, kita mengalami yang pertama adalah baptisan Roh Kudus. Kita mengalami apa yang namanya didiami oleh Roh Kudus. Kita mengalami apa yang namanya dimeteraikan oleh Roh Kudus. Pada waktu kita bertobat, beriman kepada Yesus Kristus. Kalau menyangkut kepenuhan Roh Kudus ini perlu ada suatu usaha dari kita. Makanya dalam kitab Efesus pasal 5, pleroo en pneumati, hendaklah kamu terus-menerus dipenuhi Roh Kudus. Kalau baptisan Roh Kudus, kalau didiami Roh Kudus, kalau dimeteraikan Roh Kudus, itu hanya terjadi sekali seumur hidup. Sekali lagi, baptisan Roh Kudus, didiami Roh Kudus, dimeteraikan oleh Roh Kudus, itu hanya terjadi sekali saja untuk selama-lamanya bagi hidup kita. Tapi yang namanya kepenuhan Roh Kudus, itu akan terjadi berulang-ulang. Tergantung penyerahan hidup kita. Jadi kalau kita sudah didiami Roh Kudus, firman Allah berkata selama-lamanya mendiami kita. Kalau Roh Kudus sudah selama-lamanya mendiami kita, dalam konteks PL dan PB berbeda. Kalau dalam PL, Roh Kudus bisa meninggalkan seseorang. Peristiwa Saul, Roh Kudus meninggalkan dia. Tapi dalam konteks perjanjian baru, tidak ada dasar ayat firman Allah bahwa Roh Kudus akan meninggalkan kita. Tapi Roh Kudus akan berdiam selama-lamanya dalam hidup kita. Makanya ada ayat firman Allah berkata bahwa dia akan menyertai kamu selama-lamanya. Kalau Roh Kudus sudah ada dalam hati kita selama-lamanya, bagaimana kita ada peluang masuk ke neraka? Bagaimana kita ada peluang tidak memperoleh keselamatan? Kalau pribadi ilahi, Roh Kudus sudah ada dalam hati kita selama-lamanya. Nah karena itu,
Keselamatan itu sesuatu yang pasti. Kita sudah didiami Roh Kudus. Terus kita sudah dimeteraikan oleh Roh Kudus. Meterai itu tanda milik. Bahwa kita ini milik Kristus. Dalam Efesus pasal 1 ayat 13 dan 14 ada kata jaminan. Itu dari kata arabon, itu panjar. Untuk semua nanti. Jadi Roh Kudus sudah diberikan kepada kita. Itu sebagai panjar keselamatan. Sebagai panjar berkat-berkat rohani. Yang sudah disediakan Kristus di surga bagi kita. Jadi dengan meterai Roh Kudus, dengan pendiaman Roh Kudus dalam diri kita, itu memastikan bahwa kita pasti memperoleh keselamatan itu. Karena Roh Kudus tidak lagi bisa meninggalkan kita. Pada waktu kita mendukakan Roh Kudus, pada waktu kita memadamkan Roh Kudus masih tetap ada dalam hati kita, tapi dia tidak berfungsi. Itu ibaratnya dia off. Keakuan kita yang berfungsi, yang menduduki takhta. Nah karena itu supaya kita penuh Roh Kudus lagi. Penuh Roh Kudus kan artinya bahwa Roh Kudus yang mengendalikan, mengontrol hidup kita. Dan bukti kita penuh Roh Kudus itu adalah kita menghasilkan buah roh. Itu bukti. Tidak bisa ditawar-tawar. Nah ketika saudara dan saya berbuat dosa, mendukakan Roh Kudus, maka Roh Kudus tidak berfungsi. Tapi dia masih tetap dalam hati kita. Tapi dia dalam posisi off. Yang on adalah kedagingan kita, hawa nafsu kita. Supaya Roh Kudus bisa on lagi, memimpin hidup kita, mengendalikan hidup kita, maka kita perlu ada pengakuan dosa. Minta ampun kepada Tuhan atas dosa kita. Kita butuh penyerahan lagi kepada Roh Kudus. Supaya Roh Kudus bisa on lagi. Bisa memerintah, memimpin hidup kita. Sehingga kita menghasilkan apa yang namanya buah roh itu. Jadi dari meterai Roh Kudus, itu suatu argumentasi bahwa kita pasti memperoleh keselamatan. Kita masih bisa berbuat dosa. Sehebat apapun spiritualitas kita, kita masih melakukan dosa. Kita masih melanggar firman Tuhan. Tapi dosa itu tidak lagi membatalkan keselamatan kita. Makanya dalam 1 Yohanes ada ayat yang mengatakan ada dosa yang mendatangkan maut, ada dosa yang tidak mendatangkan maut. Dosa yang mendatangkan maut adalah bagi orang yang belum beriman kepada Kristus. Tapi bagi orang yang beriman kepada Kristus, dosa itu tidak lagi mendatangkan maut bagi dirinya. Tapi konsekuensi dosa di dunia ini tetap berlaku bagi saudara dan saya. Tapi tidak berarti karena ada dosa yang tidak mendatangkan maut, berarti kita hidup seenaknya, tidak juga seperti itu. Nanti kita akan bahas itu di bagian terakhir. Argumentasi saya yang keempat mengenai kepastian keselamatan. Pada waktu kita percaya kepada Yesus Kristus menurut Yohanes pasal 1 ayat 12, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah, yaitu setiap orang yang percaya kepadanya. Jadi pada waktu kita percaya kepada Yesus Kristus, kita diadopsi menjadi anak Allah. Nah kalau saudara dan saya anak Allah, pasti saudara dan saya adalah ahli waris. Ahli waris dari milik Bapa kita di sorga. Dan sorga adalah milik Bapa kita. Kalau kita anaknya berarti kita juga adalah ahli waris dari sorga itu. Makanya kalau kita sudah diadopsi sebagai anak Allah, sekali anak kita tetap anak. Bagaimanapun anak itu jadi jahat, anak itu jadi durhaka, maaf kata anak itu kurang ajar, tetap posisinya dia adalah anak Allah. Tidak akan pernah membatalkan secara hukum posisinya sebagai anak Allah. Nah karena saudara dan saya adalah anak Allah, maka pasti saudara dan saya akan mengalami atau memperoleh keselamatan itu.
Ini argumentasi yang mau meyakinkan saudara dan saya akan kepastian keselamatan itu. Ini akan berdampak luas dalam segi kehidupan kita kalau Anda tidak pasti memperoleh keselamatan. Atau kalau Anda ada peluang Anda tidak memperoleh keselamatan, ada peluang keselamatan bisa batal. Lalu bagaimana Anda memberitakan Injil kepada orang lain yang belum percaya? Kalau Anda sendiri belum pasti memperoleh keselamatan. Selagi masih ada peluang Anda batal keselamatan Anda, selagi ada peluang bahwa keselamatan itu bisa hilang, maka sudah barang tentu itu tetap dikategorikan Anda tidak pasti. Karena ada kemungkinan. Karena pandangan kan setidaknya ada dua pandangan yang dominan dalam hubungan dengan keselamatan itu. Ada yang menganggap bahwa keselamatan itu pasti. Tapi ada juga yang menganggap bahwa keselamatan kita itu bisa hilang. Jadi ada yang sekali selamat tetap selamat, tapi ada juga yang berpandangan bahwa keselamatan bisa hilang. Teologi Calvin mengajarkan kita bahwa keselamatan itu pasti. Sekali kita selamat, tetap selamat. Tidak akan pernah batal dan tidak akan pernah hilang. Tapi teologi Arminian mengajar kita bahwa keselamatan itu bisa hilang. Nah, kalau keselamatan bisa hilang, berarti tidak pasti. Kalau tidak pasti kita memperoleh keselamatan, bagaimana kita mau memberitakan Injil kepada orang lain yang belum memperoleh keselamatan? Kita beritakan Injil kan supaya mereka percaya kepada Yesus Kristus, sehingga ketika mereka percaya kepada Kristus, mereka memperoleh keselamatan. Lah kalau kita sendiri yang tidak pasti, bagaimana kita mau memberitakan Injil? Karena itu pastikan dulu bahwa saudara dan saya sudah pasti memperoleh keselamatan itu. Karena itu saudara pergi beritakan Injil kepada orang lain supaya orang lain juga mengalami atau memperoleh keselamatan itu. Jadi dasar-dasar ini sudah memastikan, saya berharap meyakinkan Anda bahwa bagi orang yang sudah bertobat, sungguh-sungguh beriman kepada Yesus Kristus, keselamatan itu pasti. Nah, ada beberapa hal yang seringkali dipersoalkan dalam hubungan dengan kepastian keselamatan. Seringkali ada yang beranggapan bahwa, oke, kalau saya sudah pasti selamat, kalau begitu saya hidup seenaknya saja. Toh saya sudah pasti selamat. Kalau Anda berpikir begitu, saya ragu jangan-jangan Anda belum selamat. Karena Anda belum bertobat dan belum beriman kepada Kristus. Tidak mungkin Anda berpikir seperti itu. Harusnya tidak bisa berpikir begitu. Kita ini selamat hanya karena iman, karena anugerah. Bukan karena kita baik, bukan karena kita saleh, bukan karena kita suci di mata Tuhan. Hanya anugerah Tuhan saja. Betapa syukur kita luar biasa kepada Tuhan. Saya manusia berdosa yang harusnya dihukum, yang harusnya masuk neraka. Tapi oleh karena Kristus sudah mati di Kalvari demi dan untuk menebus dosa saya, hanya percaya dan beriman kepada saya dibebaskan. Dari penghukuman saya memperoleh keselamatan, betapa syukur saya kepada Dia. Wujud syukur itu adalah saya mau hidup berkenan kepadanya. Saya hidup mau menyenangkan Dia. Dengan cara apa? Dengan berbuat baik, dengan berbuat amal, dengan taat, dengan hidup kudus. Itu wujud syukur kita. Jadi tidak mungkin kita berpikir karena saya sudah pasti memperoleh keselamatan. Kalau begitu saya mau hidup seenaknya saja. Tidak bisa berpikir seperti itu. Kalau Anda berpikir seperti itu, jangan-jangan Anda belum memperoleh keselamatan karena Anda belum bertobat dan belum beriman kepada Yesus Kristus. Jadi tidak ada dasar pemikiran seperti itu. Yang betul adalah saya mau menyenangkan Tuhan karena Tuhan sudah selamatkan saya. Saya mau menyenangkan Tuhan karena keselamatan itu sudah pasti bagi saya. Dengan cara apa saya mau menyenangkan Tuhan? Saya mau hidup kudus. Saya mau hidup taat. Saya mau hidup berkenan kepada Dia. Kan itu yang harusnya kita buat. Karena kita bersyukur untuk anugerah Tuhan bagi kita. Pemirsa yang dikasihi Tuhan, inilah materi tentang kepastian keselamatan. Dengan harapan bahwa kita meyakini dan memastikan bahwa
Memang keselamatan itu sudah pasti bagi saudara dan saya yang sudah beriman, bertobat dan beriman sungguh-sungguh kepada Kristus. Maka keselamatan itu pasti bagi saudara dan saya, bukan bagi orang yang beragama Kristen. Keselamatan itu pasti bagi orang yang sudah sungguh-sungguh bertobat, beriman kepada Yesus Kristus. Itu keselamatan pasti bagi dia. Kiranya materi ini menjadi berkat bagi kita sekalian. Dan sampai jumpa lagi dalam channel berikutnya. Hal yang perlu Anda tahu, Anda terus mengikuti ini sehingga kita semakin diperkaya dengan kebenaran-kebenaran firman, sehingga iman kita terus bertumbuh secara baik, secara sehat di mata Tuhan, sehingga hidup kita berkenan kepadanya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua.